Salam puji dan syukur kita dapat bertemu lagi dalam renungan singkat. Renungan yang saya ambil hari ini adalah hati yang gembira, obat yang manjur. Terambil dari Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira dan pikiran yang ceria atau positif ternyata bisa menjadi obat yang manjur. Artinya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit. Karena itulah Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk bersukacitalah, hidup dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa kita bersukacita? Karena dengan bersukacita keadaan hati tetap terjaga dengan baik, sehingga pikiran dan perkataan turut terjaga dengan baik. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah atau bergembiralah selamanya berarti di segala situasi kebahagiaan seseorang tergantung pada situasi. Semua hutang terbayar lunas ketika anak-anak berhasil lulus ujian dengan nilai bagus, saat menerima hadiah dari orang tercinta dan sebagainya adalah termasuk suatu kebahagiaan. Bergembiralah karena mengalami hal-hal yang menyenangkan adalah wajar. Tetapi bagaimana berada di situasi yang sebaliknya? Berbaring lemah karena sakit, anak-anak susah diatur, ekonomi keluarga sedang turun. Dapatkah hati kita bergembira? Salah satu cara yang dilakukan orang untuk menjaga hati agar tetap bergembira adalah mendengarkan musik atau bersenandung. Karena itu angkatlah suaramu dan pujilah Tuhan. Memuji-muji Tuhan adalah cara terbaik menjaga hati agar tetap bergembira. Jadi saya berharap bahwa kita semua dapat bisa bergembira di situasi apapun, dalam sedih ataupun suka, karena bergembira di dalam situasi suka mungkin sering terjadi dalam hidup kita, tetapi saat kita duka kita jarang untuk bergembira, atau bahkan sering malah kita mengeluh kepada Tuhan bahwa kenapa sih Tuhan, katanya Tuhan peduli sama saya, katanya Tuhan menyayangi saya, kenapa masalah ini terjadi, malah kita banyak mengeluh. Sebenarnya kita dapat bergembira yaitu tadi dengan cara bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan Alkitab, dan hal-hal yang positif itu dapat membuat hati kita gembira. Melakukan hal-hal yang positif itu dapat mengobati sedikit mengobati rasa khawatir kita. Jadi bergembiralah dalam Tuhan. Dalam masalah pun kita harus bergembira dalam Tuhan. Meskipun terkadang kayak hidup ini berat, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tuh selalu menolong kita, selalu ada di samping kita, tangan Tuhan akan selalu merangkul kita. Memuji-muji Tuhan adalah cara terbaik menjaga hati agar tetap bergembira. Inilah yang dilakukan Daud. Dalam Mazmur 34 ayat 2 itu berbunyi, aku ingin memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dalam Mazmur 119 ayat 164 juga berbunyi, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Menjaga hati tetap bergembira adalah sebuah pilihan. Saudara pilih terus mengeluh, bersungut-sungut dengan muka yang kusut, masam saat menghadapi masalah, ataukah menghadapi masalah dengan hati yang tetap terjaga dengan baik dan muka yang gembira? Mari kita bersama-sama belajar untuk tetap bergembira dalam segala situasi, karena Tuhan itu selalu ada untuk kita. Jadi saya berharap kita dapat bergembira dalam segala situasi apapun itu, supaya orang-orang yang sekeliling kita itu mendapatkan dampak positif dari apa yang kita berikan. Jadi selain kita dapat memberikan dampak positif untuk diri kita sendiri, kita juga dapat memberikan dampak positif bagi orang lain dengan cara berbahagia dalam Tuhan. Kita dapat
menjadi berkat juga untuk orang lain, menjadi contoh yang baik, contoh yang patut diteladani bagi orang lain. Dan itu suatu kebahagiaan yang menurut saya luar biasa ya, dapat kita syukuri. Kebahagiaan yang mungkin bukan kebahagiaan dunia, tetapi itu kebahagiaan rohani, dan itu luar biasa. Kebahagiaan juga dapat membuat muka kita berseri-seri, terus memberikan efek yang kalau kata orang bahagia itu sehat, bahagia itu awet muda. Jadi selain kita mendapatkan berkat dalam Tuhan, kita juga mendapatkan dalam bentuk jasmani. Kita menjadi orang yang sehat, muka kita bersinar, apalagi ya, kita otak kita juga tentu kita bisa menjadi bahagia selalu, kita terlihat lebih fresh mukanya, lebih segar. Jadi selain itu kita juga mendapatkan dampak dari jasmani. Terakhir di dalam renungan singkat hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 13, yaitu hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi saya berharap bahwa kita terus untuk berbahagia, jangan boleh patah hati, boleh kita kecewa, tetapi kita harus bangkit kembali dan menjadi berkat untuk orang lain. Sekian dari renungan singkat hari pada hari ini. Untuk saya mau ucapkan terima kasih untuk waktu dan yang telah disediakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih berkat-Mu. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan singkat. Biarlah renungan ini dapat bermanfaat bagi kami. Berikanlah kami hati yang gembira Bapa, agar kami bisa menjadi berkat untuk orang lain dan dapat menjadi berkat untuk diri sendiri Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua Bapa. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu ada untuk kami dan melindungi kami Bapa. Berkatilah kehidupan kami, segala aktivitas yang kami jalankan, segala rencana-rencana kedepannya kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih berkat-Mu pada hari ini dan seterusnya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kami. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin.